Tinggal di mana? Di Pati. Di Pati. Iya. Sehari-harinya apa? Nggak kerja, Pak. Hah? Nggak kerja, makanya mentok, nggak ada kerjaan lagi. Dulu ya, Pak. Dulu apa kerjanya? Itu sembako, Pak, datang. Oh iya. Karena sudah pisah sama orang rumah. Ya sudah nggak ada kecocokan, supaya ada pemasukan. Jadi mbahnya sehari-hari apa? Sekarang nggak ada lagi apa. Tadinya apa? Sembakoan. Sembakoan. Sekarang masih dagang apa enggak? Enggak. Jadi modalnya nggak ada, barangnya nggak ada. Habis. Terus di rumah sehari-hari apa jadinya sekarang? Habis. Aku numpang sama kakak. Apa? Numpang sama kakak, suruh tempat kakak. Numpang tempat kakak. Terus kegiatannya apa jadinya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ngapain dong di rumah kakak? Ya cuman itulah kemarin tuh sementara ngelakuin yang di YouTube, aku tengok di YouTube. 18 kali taubat sama baca mandi malam tuh. Udah aku lakuin kurang lebih 2 bulan. Ada gak perubahan? Belum ada. Tinggal di mana? Di Pati. Kenapa nggak lo tinggal di RDAY Riyado? Dulu kemarin sudah seminggu. Yo nggak bisa dong. Utang lo berapa bos sebelum ke RDAY? 100. 100 apa? 100 miliar. Ah, lo Riyado di RDAY udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Sekarang utang lo tinggal 5 kurang. 5 kurang. Wow. Jadi lo Riyado aja di RDAY. Tinggal di RDAY berbuat. Kerja. Begitu nanti kalau udah punya duit 100 miliar baru minggat dari RDAY. Gitu. Kalau lo kerjain di rumah, apa yang bisa berbuat sama lo? Nanti kan ada orang kaya raya tajir melintir datang ke RDAY ngeliat lo, itu siapa? Masnya dulu apa? Dagang sembako. Mau gak saya bikinin grosir mas? Modalnya 100 miliar. Nah, ntar lo kelola. Dan ada tuh videonya, betul? Orang utang ya, 20 miliar ya. Utang 20 miliar datang ke kiai, mobilnya dijual laku 200 juta, duitnya dikasih ke kiai 195 juta, dipegangin sama kiainya dia 5 juta. Alhamdulillah dia kenal ketemu teman sekolahnya di bandara, dikasih ngurus peternakannya di Bogor. Dan sekarang orang kaya raya tajir melintir di Bogor. Nah, lo tinggal praktekin begitu. Tapi kalau lo mau praktekin yang apa namanya ilmu RDAY di Pati di tempat kakaknya ya nggak apa-apa gitu. Kalau lo mau ke RDAY, kalau di RDAY nanti praktek. Saya udah seminggu Pak Haji, ya nggak greget bos, seminggu bos. Emang manjur Pak Haji? Hampir bos, rata-rata bos yang Riyado di RDAY nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal. Manjur. Ya salah satu tadi tuh yang nyebut utangnya 100 miliar gitu. Nanti lo tinggal praktekin ya. Oke? Sip, terkabul. Yuk. Banyak. Tinggal di mana? Ah? Kemarin ekstrim 10. Boleh. 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 Ntar lo tinggal di RDAY aja. Gak usah ikut pulang ke Pati. Ntar gua ajarin. Bebas, maunya lu. Boleh. Boleh. Sedekah 11 juta. Ya. Boleh. 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 Tinggal di mana? Tinggal di Depok. Kesini sama siapa? Sama saya. Sama Om. Iya. Oh ya, Om tinggal di mana? Sama dekatan Om. Dekatan Pak Haji. Oh iya. Sekitar 15. Oh iya. Yang sedekah ibu atau Om? Berdua. Berdua. Ibu apa kegiatannya? Om apa kegiatannya? Saya mengajar guru. Guru SD, SMP, SMA? MI. Madrasah. Iya. Nah, Om apa kegiatannya? Saya kerja di kelurahan PNS. Kerja di kelurahan PNS. Iya. Umur berapa Om? 51. 51. Mbaknya? 39.
Nah, mbaknya apa apa hajatnya? Apa om apa hajatnya? Hajat mau membantu adik Pak Haji untuk membayarkan hutangnya. Bantu adik. Iya. Jadi yang utang adiknya. Adikku. Umur dia, berapa? 30 enggak 34 Laki perempuan? perempuan sudah dilaporkan dia kebetulan ada masalah. Nah, dia udah rumah tangga apa belum? Udah rumah tangga. Sudah Utangnya berapa? sekitar 2 M-an kalau ditabrak. Buat apa dia utangnya 2 M? Saya nggak ngerti karena kita beda rumah Pak Haji gitu. Kemarin keluarga juga bingung, tahu-tahu kita dapat kabar dia sudah dilaporkan gitu ya dengan atas hutang yang cukup besar jumlahnya. Seluruh aset sudah kita jual tapi kan tidak cukup gitu ya. Bagaimana sih kok bisa kejadian kayak gitu ya. Sedikit gitu, kebetulan dia di bagian keuangan Pak Haji gitu. Kerjanya? Iya, di bagian keuangan di klinik gitu. Oh, dia pakai duit klinik. Betul. Oh. Iya, kata Jadi saya Ya pasti dilaporin lah Nggak kerasa. sama si klinik. iya, Sedikit sedikit sama gitu lebih Pak dari Haji. 12 Kebetulan tahun. ya sudah kerjanya sudah cukup lama 12 tahun 12 tahun. gitu. Ada saya atau ayo coba kita sedekah ke Pak Haji ini ke anak yatim gitu biar berkah, biar ada rezeki dari Allah gitu ya Pak Haji ya, biar bisa melunasi hutangnya, dicabut laporannya gitu Pak Haji. Harusnya mbaknya kalau bisa hajatnya buat mbaknya aja. Jadi kalau ibarat main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper. Mbaknya udah masuk ke daerah lawan. Duit belum dipegang sama mbaknya 2 miliar. Tapi mbaknya udah berandai-andai duitnya buat bayar utang adeknya. Lebih baik untuk hajatnya. Saya harus punya duit 10 miliar. Oh iya. Nah pas cair 10 miliar baru duitnya dikasih ke adeknya. Begitu tuh yang manjur. Iya, tuh. Tapi kalau mbaknya bilang saya mau melunasi utang adeknya, lama lemot. Jadi mbaknya cair dulu 10 miliar. 2 miliar buat adeknya, 8 miliar buat mbaknya. Minta sama Allahnya. Hah? Amin ya Allah kabul. Berarti hajatnya gitu ya Pak Haji. Iya. Iya deh, ya Allah minta hajatnya kayak gitu. Kalau ini namanya offside. Duitnya belum kepegang, mbaknya mau ngelunasi utang adeknya. Jadi ibarat main sepak bola offside, bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Mbaknya udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside, kok offside? Lah kan duitnya belum dipegang, lu udah berandai-andai aja. Gitu. Atau nggak ngerti ya tuh ya Pak Haji. Iya. Nah, jadi mbaknya walaupun MI, Iya. madrasah ngajar, iya. Nah, mbaknya praktekin tuh ilmu RDAY. Apa tuh? 1, terima dulu takdir Tuhan. Ya udah. Nah, terima dulu takdir Tuhan. Kita kan kadang suka nggak terima takdir Tuhan. Salah satunya nggak terima takdir Tuhan tuh kita ngomongnya begini. Gimana ya saya bantu adik saya, sementara saya cuman kerja di MI. Iya. Nah, Karena kebetulan saya baru ditinggal suami 2 kurang lebih mati hidup. Meninggal. meninggal. 2 tahun kurang Pak Haji. Nah, mbaknya nggak boleh ngomong begini. Gimana saya mau bantu adik saya? Saya kerja cuman di guru MI. Nah, itu berarti nggak nerima takdir Tuhan. Terima dulu takdirku, kata Allah. Walaupun kamu di MI, kamu pasti punya duit 10 miliar. Gitu. Yakin ya Pak Haji? Iya. Mbak, di medsos. Apaan tuh Pak Haji? Apa-apa 10 miliar, apa-apa 10 miliar. Loh, bos, di negeri ini yang punya duit triliunan banyak. Mana? Oh nanti, baru diumumin. Korupsi 1000 triliun, baru dia. Iya ya Pak Haji banyak ya. Iya iyalah. Banyak bos. Sekarang orang yang korupsi pada bingung duitnya mau taruh di mana.
mau taruh di bank bingung, akhirnya nanti dititipin mbaknya, nih mbak gue titipin duitnya. Yang korupsi orang lain, mbaknya yang kelola. Banyak begitu. Bayar utang, bayar ini gitu. Nah mau saya, mbaknya tinggal meraktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, wajib tuh 12 juz. Sholat tobat wajib tuh 18 kali sholat tobat. Nah dari 18 sifat yang nggak boleh dilanggar, mana tuh yang 5? Praktekin 10 jadi 50. Nah yang keempat, mbaknya nggak boleh adu argumen sama anak, nggak boleh selisih pendapat sama anak, nggak boleh apa? Adu argumen, nggak boleh apa? Berdebat sama anak. Udah nanti cair 10 miliar. Karena kita banyak ngajarin ya. Yang privat sedekah 10 juta ya. Ini belakangan ini banyak banget pada cair. Yang 10. Yang pada cair 10 miliar. Nah mbaknya praktekin itu. Step by step gitu. Oh berarti gampang dong Pak Haji, gampang. Tinggal mbaknya meraktekin, nanti datang lagi. Pak Haji saya ikut privat lagi dong yang kedua. Pemantapan dong, kerucutin dong. Nah tinggal mbaknya kerjain. Gitu. Jadi mbaknya nggak boleh, saya gimana nih bantu adik saya. Sementara saya hanya guru MI. Itu namanya ngeluh. Masuk di sifat 18 ya. Nggak bisa. Nah itu coba sifat 18 dikasih kertasnya, di sini masih ada gak kertasnya yang 18? Nah dikasih coba mbaknya jangan dilanggar tuh sifat 18. Yang gede Bang. Sifat 18 sih nggak boleh dilanggar. Nah nanti mbaknya kalau mau privat lagi yang kedua, nanti saya ajarin spesifik lagi, lebih kerucut lagi. Ini kan enggak, Pak Haji aku udah sedekah kok 10 juta belum cair-cair. Mana ada sedekah 10 juta cairnya 10 miliar, nggak ada. Privat lagi yang kedua, nanti ajarin lagi spesifik. Privat lagi yang ketiga, ntar diajarin spesifik. Nanti makin kerucut, ntar diajarin mbaknya. Sekarang itu dulu tuh jangan dilanggar. Ini ya. Sifat 18. Terutama sama ring 1 tuh sama orang rumah, anak. Nggak boleh. Gitu. Nah, Om apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya lagi dapat cobaan lah. Iya, contohnya? Dikasih rezeki sama Allah. Contohnya apa Saya cobaannya? Kemarin lagi kondisi lagi susah sekali. Contohnya? Sekarang rumah saya hampir disita sama bank rumah saya tempati. Kenapa? Karena saya tidak sanggup bayar. Karena kemarin kita udah pinjam modal dari bank buat usaha, nggak ada yang jalan, semuanya habis. Minjem berapa? Kemarin 350 juta. Jaminannya rumahnya harganya berapa? Jaminannya surat kerja saya SK. Pinjamnya di bank kantor, di bank BJB. Di BJB Iya, minjem buat usaha. 300 juta, jaminannya 350 SK. juta, jaminannya SK. Karena usahanya tidak jalan, saya tidak bisa bercicilan rumah. Oh, karena usahanya nggak jalan, Iya. jadi nggak bisa bayar cicilan rumah. Betul. Oh, rumahnya kredit. Iya, betul. Oh, Sudah berlangsung cicilannya berapa sebulan? 7.500.000 per bulan. Luasnya berapa? Tanahnya 105 meter, bangunannya sekitar 80 meter. Itu di salah satu komplek di daerah Depok di Tanah Baru. Di rumahnya nilainya berapa tuh kira-kira? Kalau ditaksir harga sekarang sekitar 1,4 miliar rumah itu. Nah, Bapak minjem SK jaminannya 300 juta. 300 juta usaha apa kalau boleh tahu? Waktu itu mau ikut teman itu Pak, usaha telur ayam petelur. Bikin kandangnya di mana? Sewa kita di daerah Gunung Sindur, Oh, Bogor.
Nah jadi antara pemasukan Bapak rumahnya di Depok, ternaknya di Gunung Sindur. ya karena kita rame-rame Pak Haji, nggak sendiri, Oh, usaha bersama, berapa orang? berempat. Berempat. Iya, empat-empatnya hancur. Bapak nyetor berapa kalau boleh tahu? Kemarin saya kasih 350 juta habis. 350 juta. Iya. Rencananya saya awal-awal masih berjalan lancar. Saya bisa bayar cicilan rumah, bisa bayar cicilan mobil. Nah sudah 2 tahun ke sini udah kolab, sudah nggak ada yang bisa uang gaji saya kepotong pinjaman. Akhirnya ya rezeki sih Allah kasih ya buat makan dari mana pokoknya ada makan. Bos, ini perhatian ya bos. Iya. Jangan sekali-kali join sama manusia. Saya nggak setuju. Makanya saya bilang juga sama Mas Peri, GG Travel. Udah jangan join, sendiri aja. Kalau mau ya sama istrinya gitu loh. Nggak ada join-joinan. Duit tuh nggak ada saudaranya bos. Duit tuh nggak ada saudaranya. Buat apa join-join? Kayak RDAY. Itu pribadi saya bos. Nggak ada join-joinan. Nggak ada. Nggak usah TL-an ya Pak. Hah? Nggak usah pakai TL ya Pak. TL? Apa tuh TL? Itu yang membantu itu Pak. Nggak usah. Saya sendiri. Tuh. Ini pecat semua Pak Haji. Ya ini kan kerja sama saya, partner. Udah partner saya pada mengkhianati. Ini kan kerja. Dia kan kerja bantuin saya istilahnya. Nggak ada Pak join-joinan. Karena duit nggak ada saudaranya. Waktu itu butuh biaya lumayan besar, di atas 2 miliar. Jadi kita Untuk apa tuh 2 miliar? Karena kita pelihara ayam itu 30.000 ekor. Terus sewa kandang, sewa lahan semua. Termasuk Nggak usah bos. Besok-besok jangan diulangin lagi. Anggap aja ini udah istilahnya jerah deh. Jangan. Sendiri aja. Saya Pak RDAY sendiri aja Pak. Sendiri aja. Sendiri aja kadang ustadznya gila. Ndablek. Pak pertobatan. Tuhan saya mohon tobat ampun. Dalam bentuk sholat tobat. Yang 18 itu. Saya nggak akan ulangi lagi. Saya nggak akan ulangi lagi. Tobat bener tobat. Nanti Allah kasih mujizat. Ada orang kaya raya tajir melintir. Ngasih modal Bapak. Ya udah Bapak kelola. Seperti yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang utangnya 20 miliar ya. Nanti Bapak kembaliin kan uangnya itu. Nanti usahanya milik Bapak. Betul gak? Nah gue setuju itu. Tapi nggak ikut nimbrung di usaha itu ya kan? Nggak ada. Saya setuju itu. Udah coba praktekin. Nanti Bapak kapan senggang, privat khusus, nanti saya ajarin. Gitu. Cair Pak Haji. Harus 10 miliar. Saya hari ini Pak, hampir dari habis saya sakit ya. Sampai hari ini ya, sampai tadi malam ya. Saya ngajarin terus tamu saya yang cair 10 miliar. Termasuk yang tadi malam kakek-kakek usia 85. Udah cair 10 miliar. Pengennya apa? Ngaceng. 85 bos pengen ngaceng. Coba bayangin bos. Gimana coba? Ya kan? Saya bilang bisa. Yang urgent. Saya butuh ngaceng Pak Haji. Ya udah, nanti tanggal 18 April. Ya. 18 April hari sakral ya. Hari sakral internasional ya. Itu hari ngaceng sedunia. Oke? Lo praktekin ya. Sip, terkabul. Harus cair 10M. Harus cair 10M. Harus. Kabel ya Mas? Kabel ya?